Jarum jam seolah bergerak lebih lambat di kediaman. Laksamana Tadashi Maeda malam itu. 6 Agustus 1945, saat udara Jakarta terasa sangat menyesakan oleh ketegangan yang nyaris meledak di setiap sudut kota. Di luar gedung bergaya kolonial tersebut, patroli tentara Jepang masih mondar-mandir dengan sangkur terhunus dan wajah kaku, tidak menyadari bahwa di dalam ruangan besar itu, takdir sebuah bangsa sedang dipertaruhkan oleh segelintir orang yang kelelahan, namun memiliki sorot mata yang tajam dan penuh determinasi. Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo duduk melingkar di meja makan kayu jati yang panjang, dikelilingi oleh tumpukan kertas berserakan dan kepulan asap rokok yang memenuhi ruangan seiring dengan diskusi yang memanas mengenai masa depan Republik. Suasana sangat kontras antara keheningan malam yang mencekam di luar dengan gejolak pemikiran revolusioner yang saling beradu di dalam, menitipin aura magis yang hanya terjadi sekali dalam berabad-abad sejarah panjang manusia di tanah Nusantara. Laksamana Maeda sendiri, sebagai tuan rumah yang bersimpati secara pribadi, berisi untuk naik ke lantai atas demi memberikan ruang privasi dan keamanan bagi para pemimpin Indonesia tersebut untuk merumuskan kemerdekaan tanpa tekanan langsung dari pihak militer Jepang yang mulai tidak stabil. Setiap tarikan napas di ruangan itu terasa berat dan berarti, karena mereka tahu bahwa esok pagi ketika matahari terbit, dunia tidak akan pernah sama lagi. Bagi jutaan rakyat yang telah lama merindukan cahaya kebebasan di tanah air mereka, cahaya lampu gantung yang kuning, cemaran memantulkan bayangan raksasa. Para tokoh ini di dinding, seolah-olah memperlihatkan bahwa setiap keputusan yang diambil malam ini jauh lebih besar daripada eksistensi fisik mereka sendiri sebagai individu. Kesunyian malam itu sesekali hanya dipecah oleh suara gesekan kursi atau helaan napas panjang, sementara di kejauhan, suara jangkrik seolah menjadi saksi bisu bagi lahirnya sebuah negara yang telah lama tertidur dalam pelukan kolonialisme. Soekarno kemudian mengambil secarik kertas dan mulai menuliskan kata demi kata dengan tangan yang stabil namun penuh penekanan, mencoba merangkai kalimat yang mampu merangkum penderitaan ratusan tahun menjadi sebuah pernyataan kedaulatan yang absolut. Hatta berdiri tepat di sampingnya, memberikan masukan dengan logika yang dingin, jernih dan terstruktur, memastikan bahwa setiap diksi yang dipilih tidak akan menimbulkan interpretasi ganda yang bisa membahayakan posisi Indonesia di mata hukum internasional kelak. Perdebatan kecil namun krusial sempat muncul mengenai penggunaan kata penyerahan atau pemindahan kekuasaan, di mana setiap suku kata ditimbang dengan sangat hati-hati layaknya seorang apoteker yang sedang meracik obat, penawar racun bagi penyakit penjajahan yang menahun. Ahmad Subarjo memberikan perspektif diplomatik yang sangat penting, mengingat beliau baru saja menjemput Soekarno dan Hatta dari penculikan di Dengas Dengklok dengan taruhan nyawanya sendiri sebagai jaminan bagi keamanan para pemimpin tersebut. Tensi antara keinginan golongan muda yang meledak-ledak dan kebijaksanaan golongan tua yang penuh perhitungan masih terasa sangat kental di udara, menciptakan energi yang dinamis namun tetap terkendali dalam satu tujuan besar. Tidak ada sedikit pun kemewahan dalam pertemuan darurat itu. Hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin terlupakan dan tekad baja untuk mengakhiri status sebagai bangsa jajahan. Sebelum fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta yang masih gelap, mereka semua sadar bahwa kertas di hadapan mereka adalah dokumen paling suci yang pernah dibuat. Dalam sejarah modern Indonesia, sebuah jembatan emas menuju kehidupan yang lebih bermartabat bagi seluruh rakyat. Setiap tetes tinta yang jatuh ke kertas tersebut membawa beban harapan dari Sabang sampai Merauke, menyatukan ribuan pulau dalam satu identitas baru yang akan segera diproklamirkan dengan penuh keberanian di hadapan dunia. Di sudut ruangan yang lain, kelompok pemuda yang dipimpin oleh tokoh militan seperti Sukarni dan Chairul Saleh terus mengawasi jalannya perundingan dengan saksama. Sesekali melempar pandangan tidak sabar karena jiwa muda mereka mendamba. Kalimat yang lebih provokatif memberikan cuaki semangat kaum progresif yang meluap-luap, pendesak agar proklamasi benar-benar menjadi murni hasil perjuangan mandiri bangsa sendiri tanpa ada sedikit pun campur tangan atau bayang-bayang janji kemerdekaan dari pihak Jepang. Gesekan ideologi antara jalur diplomasi yang terukur dan jalur revolusi yang spontan menciptakan harmoni yang aneh, di mana keduanya ternyata saling membutuhkan. Biar teks yang dihasilkan memiliki kekuatan legalitas
sekaligus nyawa perjuangan. Soekarno sesekali berhenti menulis, meletakkan penanya sejenak, lalu menatap ke arah jendela yang gelap gulita. Ini mungkin sambil membayangkan bagaimana reaksi dahsyat jutaan rakyat Indonesia jika teks ini benar-benar dibacakan esok hari. Kelelahan fisik akibat perjalanan panjang dari Rengas Dengklok seakan sirna tanpa bekas, digantikan oleh lonjakan adrenalin yang dipacu oleh tanggung jawab moral luar biasa terhadap para pahlawan yang telah gugur mendahului mereka. Setiap goresan pena di atas kertas tersebut adalah suara dari masa tribulasi yang menuntut keadilan, serta janji bagi masa depan yang lebih baik bagi anak cucu bangsa Indonesia agar tidak lagi menjadi kuli di negeri sendiri. Pertaruhan ini bukan hanya soal politik, melainkan soal harga diri sebuah bebangsa yang sudah terlalu lama diinjak-injak oleh sepatu laras asing. Dan malam ini adalah titik balik untuk membalas semua itu dengan cara yang paling elegan. Di tengah kepungan ketidakpastian, keberanian kolektif mereka menjadi satu-satunya kompas yang menuntun arah peradaban baru Indonesia ke gerbang kemerdekaan yang sudah lama diidam-idamkan oleh para leluhur. Di sudut ruangan yang lain, kelompok pemuda yang dipimpin oleh tokoh militan seperti Sukarni dan Chairul Saleh terus mengawasi jalannya perundingan dengan saksama. Sesekali melempar pandangan tidak sabar karena jiwa muda mereka mendamba kalimat yang lebih provokatif. Mereka mencuaki semangat kaum progresif yang meluap-luap, mendesak agar proklamasi benar-benar menjadi murni hasil perjuangan mandiri bangsa sendiri tanpa ada sedikit pun campur tangan atau bayang-bayang janji kemerdekaan dari pihak Jepang. Gesekan ideologi antara jalur diplomasi atau yang terukur dan jalur revolusi yang spontan menciptakan harmoni yang aneh di mana keduanya ternyata saling membutuhkan. Biar teks yang dihasilkan memiliki kekuatan legalitas sekaligus nyawa perjuangan. Soekarno sesekali berhenti menulis, meletakkan penanya sejenak, lalu menatap ke arah jendela yang gelap gulita. Ini mungkin sambil membayangkan bagaimana reaksi dahsyat jutaan rakyat Indonesia jika teks ini benar-benar dibacakan esok hari. Kelelahan fisik akibat perjalanan panjang dari Rengas Dengklok seakan sirna tanpa bekas, digantikan oleh lonjakan adrenalin yang dipacu oleh tanggung jawab moral luar biasa terhadap para pahlawan yang telah gugur mendahului mereka. Setiap goresan pena di atas kertas tersebut adalah suara dari masa tribulasi yang menuntut keadilan, serta janji bagi masa depan yang lebih baik bagi anak cucu bangsa Indonesia agar tidak lagi menjadi kuli di negeri sendiri. Pertaruhan ini bukan hanya soal politik, melainkan soal harga diri sebuah bebangsa yang sudah terlalu lama diinjak-injak oleh sepatu laras asing. Dan malam ini adalah titik balik untuk membalas semua itu dengan cara yang paling elegan. Di tengah kepungan ketidakpastian, keberanian kolektif mereka menjadi satu-satunya kompas yang menuntun arah peradaban baru Indonesia ke gerbang kemerdekaan yang sudah lama diidam-idamkan oleh para leluhur. Setelah naskah tulisan tangan itu selesai dirumuskan dengan segala pertimbangan mendalam dari berbagai sudut pandang, naskah bersejarah tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik agar terlihat lebih resmi. Sayuti Melik melangkah menuju mesin ketik di sebuah ruang kecil, didampingi oleh Burhanuddin Muhammad. Dia yang terus menemani proses krusial itu dengan penuh perhatian. Pada setiap detail huruf yang tercetak kuat, suara detak mesin ketik yang berisik dan berulang di tengah kesunyian malam itu terdengar seperti rentetan tembakan kehormatan yang menandai berakhirnya sebuah era kegelapan dan dimulainya fajar harapan baru. Sayuti melakukan beberapa perubahan kecil namun bermakna atas persetujuan para pemimpin, seperti mengubah kata tempo menjadi tempo serta menyelaraskan format penulisan tanggal agar sesuai dengan kaidah yang paling tepat saat itu. Di ruangan utama, para anggota PPKI dan tokoh-tokoh pemuda lainnya mulai berkumpul, mengelilingi meja proklamasi, menciptakan suasana kekeluargaan yang sakral, di mana segala perbedaan kasta dan golongan sejenak terlupakan. Kertas yang baru saja keluar dari mesin ketik itu masih terasa hangat di tangan Sayuti, membawa pesan yang akan segera menggetarkan pilar-pilar kolonialisme di seluruh wilayah Asia dan menjadi inspirasi bagi bangsa terjajah lainnya. Setiap ketukan huruf pada mesin ketik itu seolah menjadi paku terakhir pada peti mati kolonialisme di Indonesia. Sebuah proklamasi yang akan digaungkan dengan suara lantang ke seluruh penjuru bumi melalui radio dan selebaran.
Tak satu pun dari mereka yang hadir di rumah Maeda saat itu merasa mengantuk, karena jiwa mereka telah dipenuhi oleh semangat yang lebih kuat daripada rasa lelah yang menghinggapi raga mereka yang mulai rentah. Kertas putih itu kini bukan lagi sekadar benda mati, melainkan jimat sakti yang akan menyatukan keragaman, suku dan budaya dalam satu wadah yang bernama Republik Indonesia. Menjelang pukul 4 pagi, naskah ketikan tersebut akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, sebuah tindakan keberanian yang secara teknis dapat dianggap sebagai pengkhianatan berat bagi pihak penjajah. Mereka semua yang hadir menyadari sepenuhnya bahwa setelah tanda tangan itu dibubuhkan, tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu, dan setiap risiko termasuk ancaman hukuman mati harus dihadapi dengan dada membusung. Kesepakatan pun dicapai dengan suara bulat bahwa proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 556 pada pukul 10 pagi. Demi menjamin keamanan massa yang diprediksi akan hadir, Laksamana Maeda yang turun kembali ke ruang tengah hanya memberikan anggukan kecil dan tatapan penuh hormat, sebuah gestur simbolis dari seorang perwira yang menghargai cita-cita luhur sebuah bangsa merdeka meskipun negaranya kalah. Dengan wajah-wajah yang lelah namun memancarkan binar kemenangan yang tulus, para tokoh bangsa itu satu persatu mulai meninggalkan kediaman Maeda saat cahaya fajar mulai menyembur di ufuk timur. Mereka berjalan keluar dengan membusungkan dada, membawa naskah proklamasi di dalam cakup baju mereka, seolah-olah membawa kunci menuju surga dunia yang selama ini terkunci rapat oleh rantai besi. Hari itu, 17 Agustus 1945, akan segera tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah dunia sebagai saat di mana sebuah bangsa besar kembali berdiri tegak dengan kedaulatannya sendiri. Di balik gerbang rumah Maeda, udara pagi yang segar mulai menyambut para pejuang itu, seakan alam semesta pun merestui langkah mereka untuk segera mengumumkan kemerdekaan kepada seluruh penduduk dunia. Inilah akhir dari sebuah malam yang panjang, dan awal dari sebuah perjuangan baru yang tak kalah beratnya dalam mempertahankan apa yang telah dengan susah payah diraih malam itu.